Hukuman mati untuk koruptor. Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Dengan suara tegas, Pak Prabowo bilang kalau bakal lawan korupsi dengan sekuat tenaganya. Tahu nggak? Ternyata yang rame di sosmed berita soal Pak Prabowo yang bilang kalau bakal sahkan hukuman mati buat koruptor itu hoax, guys. Jadi kata-kata Pak Prabowo yang bilang bakalan tindak tegas itu diambil pas beliau pidato tanggal 24 Februari 2025 pas Danantara launching. Pak Prabowo tuh nggak ngumumin kok soal hukuman mati buat koruptor, tapi dia emang komitmen kalau bakal bertindak tegas buat ngeberantas korupsi. Sampai sekarang sih belum ada ya berita soal Pak Prabowo sahkan atau umumin hukuman mati buat koruptor. Tapi kalau kamu tahu, di Indonesia sendiri tuh udah ngatur hukuman mati dalam UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ini udah hukuman paling berat yang ada di Indonesia. Bakal dilakuin sama regu penembak BRIMOB buat pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Iya, udah ada sih beberapa kasus hukuman mati. Kayak kasus narkotika tahun 2015 sampai 2016, kasus terorisme dan pembunuhan. Ingat gak sih sama Amrozi, Imam Samudra, Ali Gufron, Rian Jombang di tahun 2008. Tapi sampai sekarang gak ada tuh namanya kasus hukuman mati buat koruptor di Indonesia. Nah, gak banyak juga loh ternyata negara yang nganut hukuman mati buat koruptor. Yang paling terkenal ya kamu tau lah, itu si China. Dia benar-benar negara yang paling keras ngeberantas korupsi. Ini juga nih yang akhirnya ngebikin negaranya jadi negara komunis. Selain China ada juga Vietnam, Iran, Korea Utara, dan Arab Saudi. Pas rame ngebahas soal hukuman mati di sosmed, banyak juga nih yang gak setuju. Coba deh kamu bayangin ya, misalnya kejadiannya nih, hukuman mati buat koruptor disahkan sama Pak Prabowo. Tahu kan di Indonesia gimana bobroknya? Yang video aku kemarin aja, Liga Klasmen korupsi sampai ratusan T. Nah, kalau tuh hukuman disahkan, berarti semua yang terlibat korupsi di Indonesia bisa dong dikasih hukuman mati itu. Oke, sekarang kalau udah bisa ya, kebayang nggak kalau bakal nggak adil lagi? Nih ya, siapa yang bisa jamin orang-orang yang paling bikin rugi negara yang bakal dapat hukuman ini? Kalau ternyata dengan duit yang dia punya, plus dia satu aliansi sama pemerintah saat ini, mungkin gak sih tuh orang diampunin? Terus kalau orang-orang yang gak sependapat sama Pak Presiden, bisa dong dicecer, dicari kesalahannya sampai ke yang paling kecil, habis itu dieksekusi mati deh kalau terbukti salah. Tahu kan, jadinya pemerintahan itu bakal bersih sama orang-orang yang gak setuju keputusannya Pak Presiden. Terus pada takut, ya udah. Terus ini deh cikal bakal negara komunis. Kebayang gak? Setiap keputusan pemimpin gak ada yang gak setuju. Kalau ketahuan gak setuju, bisa dicari kesalahannya dan dikorbanin hukuman mati. Gila, ngeri sih ini kalau kejadiannya begini. Jadi hukuman mati bukan buat koruptor jerak, malah buat matiin lawan politik pemerintah yang lagi berkuasa. Terus kamu bayangin lagi deh coba ya, kalau tiba-tiba tuh orang ini nih udah dihukum mati, kedepannya ada bukti kalau ternyata dia nggak salah. Mampus nggak tuh? Contohnya aja di Amerika, ada anak umur 14 tahun, George Stinney, campuran Afrika Amerika, dihukum mati tahun 1944 karena dituduh membunuh 2 gadis kulit putih di South Carolina. Pas udah eksekusi, tahun 2014 kemarin nih, berarti sekitar 70 tahun kemudian, ketahuan lah kalau sebenarnya si Stinney ini pengakuannya dipaksa dan gak ada bukti kuat kalau dia ngelakuin kejahatan itu. Ini malah jadi contoh rasisme sama gagalnya sistem peradilan minoritas di AS. Nah, gila kan kalau ternyata malah kayak gini. Lagian, hukuman mati juga ngelanggar hak asasi manusia tuh buat hidup. Harusnya negara nggak punya hak buat ngambil nyawa orang. Yang punya hak ya cuma yang di atas aja. Terus dengan adanya hukuman mati, kita tuh nggak kasih kesempatan orang untuk berubah jadi lebih baik loh. Ya udah hilang aja gitu orangnya nantinya. Sekarang kamu bayangin lagi deh, gimana tuh jadi eksekutornya yang ngebunuh tuh orang, yang kasih hukuman mati tuh orang. Orangnya pasti kena mental sama ada efek psikologis nggak sih pas dia ngelakuin hukuman mati?
Emang serem banget sih emang kalau dibayangin. Tapi ya, kalau emang hukuman mati itu bisa dijalanin dengan benar, sekali lagi ya, dengan benar. Percaya nggak sih bakal nimbulin efek jerak? Aku aja lagi ngebayangin nih, takut banget loh nanti kalau korupsi. Soalnya gara-gara itu malah bisa dihukum mati. Kesempatan hidup kita hilang, berpisah sama orang-orang yang kita sayang gitu aja. Tapi inget ya, ini kalau benar-benar dilakuin dengan transparan, jujur, dan adil juga. Bukan buat nguntungin pihak tertentu lagi. Duit yang harusnya bisa dipakai buat bikin rakyat sejahtera, buka lapangan kerja baru, malah dimainin sama pihak tertentu yang bikin sampai sekarang rakyat kita juga masih banyak banget yang miskin. Kesel banget kan? Jadi dengan hukuman mati, terutama buat pembunuh, teroris, atau koruptor, itu bisa juga jadi keadilan buat keluarga yang dijahatin. Ya iya sih, coba deh kamu bayangin, orang yang dibunuh sama penjahatnya, kan juga udah hilang nyawanya gitu aja. Jadi adil dong kalau pembunuhnya juga dihukum mati. Koruptor juga nih, udah bikin rakyat menderita, hidup makin susah. Adil juga dong kalau dihukum mati. Nah, kalau emang benar begini, pasti bisa banget sih nimbulin efek jerak ke penjahat-penjahat itu. Jadi akhirnya kita juga bisa berasa hidup lebih aman. Dan akhirnya masyarakat lebih patuh sama hukum juga. Percaya nggak sih? Kalau dengan kayak gini diterapin dengan baik dan dengan benar, Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Kalau itu koruptor pada jerak, otomatis duit yang pemerintah punya bisa dipakai dong dengan semestinya. Jadi banyak deh tuh perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara kita. Contohnya nih, dana pendidikan, dana kesehatan, dana infrastruktur, semuanya kepake dengan benar. Nggak lagi tuh namanya disalahgunain. Jadi kita-kita, rakyat Indonesia juga ngerasain kalau emang ada perubahan ke arah yang lebih baik. Wah, kalau gini sih aku yakin banget Indonesia bisa maju banget nih. Ya, intinya sampai sekarang sih belum ada ya pengesahan hukuman mati di Indonesia untuk koruptor. Emang sih bikin kesel banget itu sampai negara rugi ratusan triliun. Tapi pasti banyak juga yang dipertimbangin kayak dari sisi agama, etika, dan kemanusiaan juga. Paling-paling alternatifnya sih menurut aku hukuman seumur hidup tanpa remisi. Jangan deh kasih ampun. Kayaknya lebih manusiawi ya. Hidup tuh selalu memberi kesempatan untuk berubah selama kita mau mengambilnya.